Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni
Pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih dan rahmat-Nya. Kita sudah memasuki bulan yang baru, saudara. Firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 25-26 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini, saudara dan saya masuk dalam bilangan orang-orang yang menantikan Tuhan. Amin. Selamat datang di ibadah GBI Mall Taman Anggrek dan Season City. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, dengan segenap hati saya ucapkan selamat bergabung. Ibadah pagi hari ini kita akan adakan dengan perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita, saudara boleh siapkan roti dan anggur perjamuan. Dan yang terutama, mari kita persiapkan yang terbaik untuk sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Dan saat ini mari kita saksikan pengumuman berikut. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur di atas apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Engkau terus setia menemani, Engkau terus setia menyertai kami ya Tuhan. Dan biar Tuhan, hari demi hari Tuhan, kami boleh semakin melekat kepadamu. Hati kami boleh semakin tertuju kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah kerinduan dalam hati kami. Yesus, hanya Engkaulah dambaan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, kami mau bernyanyi, kami mau memuji menyembah Tuhan. Dan biar Tuhan urapi dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan pimpin agar selesai dari ibadah ini kami boleh menerima begitu banyak berkat yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam satu nama. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita deklarasikan perlindungan Allah dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, waktu bersama Engkau adalah waktu yang terindah buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu.
menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Ini isi hati kami, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih, ingin Kau lebih dari segalanya. Oh Yesus, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ya Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, Kau Allah yang mulia Tuhan, dan Kau layak disembah ya Tuhan. Sampai selama-lamanya ya Tuhan, biar bibir kami memegahkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak
Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Oh, ini isi hati kami Tuhan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekarang yang katakanmu saudara katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya, sampai selamanya Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh Yesus, haleluya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita mau beribadah bersama-sama, kita akan tunduk kepala dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk minggu ini kami mau beribadah dan mendengar pesan firman Tuhan. Tuhan urapi kami, setiap firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami berjalan di dalamnya. Kami serahkan dan urapi umat yang di rumah-rumah dan hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kembali bersama-sama dalam ibadah pada hari ini. Hari ini kita bersama-sama mendengar pesan firman Tuhan yang berbicara tentang pengharapan di dalam Yesus Kristus. Alkitab menuliskan dalam Filipi pasal 1 ayat 20-26. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dikatakan bahwa sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama Kristus. Itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Yesus, membaca perikop ini, kita bisa melihat seorang Rasul Paulus berbicara tentang soal hidup dan mati. Dan itu menjadi sesuatu yang terus-menerus ada, berulang kali muncul silih berganti dalam pikiran Paulus. Alkitab mengatakan yang setelah kita baca tadi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama Kristus,
itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Setelah waktu berjalan dan lewat berada di dalam penjara tersendiri tanpa sebuah kepastian yang dialami Rasul Paulus, yang jelas dalam situasi yang tidak menentu, apakah akan lepas bebas atau justru eksekusi akan dilakukan. Tentu adalah hal yang normal bagi orang-orang yang berada di dalam situasi seperti ini, akan memikirkan mengenai kematian dan bagaimana hidupnya. Itulah konteks yang Paulus sedang alami saat menulis surat ini. Memperhatikan ayat di dalam firman Tuhan yang kita baca, diperlihatkan kehidupan manusia di dalam dunia ini akan heran menyaksikan sikap dan respon yang sangat berbeda dari anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya saat menghadapi ancaman dan kematian, saat sakit penyakit yang berat dan dahsyat terjadi, begitu luar biasa respon dari orang-orang beriman terlihat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya. Itu hanya bisa terjadi pada saat seseorang mengerti bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian itu tidak boleh dipandang sebagai kesialan atau kemalangan. Paulus sangat optimis menyatakan pengharapan dan rencananya kalau dia bisa keluar dari penjara dan berkesempatan kembali ke Filipi. Kemungkinan besar Paulus dipenjarakan waktu itu. Dia menulis surat ini waktu dipenjarakan di Roma. Maka ini adalah tahap terakhir hidupnya dan tidak ada kesempatan lagi untuk dia bisa lepas atau bebas. Bahkan sejarah mencatat Paulus akhirnya meninggal di Roma. Tetapi di dalam bagian ini kita bisa melihat ada pengharapan, ada doa, ada keinginan supaya Paulus bebas dan lepas. Paulus berkata, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kami makin maju dan bersuka cita di dalam iman. Dan selanjutnya dalam ayat 27, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri. Bapak Ibu, dari cerita dari Paulus yang terjadi dalam hidupnya, pada waktu saudara dan saya juga waktu mengalami kesulitan, pada waktu saudara mendapatkan penderitaan datang melanda hidup kita, pada waktu kita mengalami sakit yang keras, apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengajak kita untuk menaikkan doa kepada Tuhan, memohon kelepasan dan kesembuhan, dan agar saudara dan saya boleh diluputkan dari kesulitan, penderitaan, dan sakit penyakit. Dalam bagian Paulus ini saudara terbuka, dia menyatakan doa, menyatakan pengharapannya untuk hal itu. Sebab itu dia ingin dilepaskan. Bapak Ibu saudara kasih, di dalam respon orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tentunya ada berbagai hal yang terjadi ketika menghadapi sebuah persoalan masalah yang muncul, bahkan mungkin sakit penyakit yang dihadapinya. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan orang-orang Kristen, kita sebagai orang Kristen kadang-kadang berpikir kalau Tuhan di dalam kedaulatannya mengizinkan saudara dan saya mengalami kesulitan, mengalami penderitaan dan sakit, maka kita tidak perlu berdoa minta kelepasan darinya. Sudahlah, pasrah dan terima saja. Dan kita kadang berpikir kalau minta kesembuhan dari penyakit yang kita alami berarti kita tidak menerima realitas dan kehendak Tuhan bagi kita. Saudaraku, itu pikiran yang sangat keliru. Kita tidak boleh mengkonsentrasikan antara sikap ketaatan dengan keinginan kita memohon hal yang baik di dalam doa kita. Namun di pihak lain, ada orang Kristen bersikap harus berdoa untuk minta kesembuhan. Lalu sebagai tanda hatinya bulat beriman bahwa Tuhan akan menyembuhkan, dia menolak makan obat, menolak menjalani operasi, dan tidak menerima semua vitamin yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Dia bilang, saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Lalu dia menantikan hal itu dengan pasif dan tidak berusaha melakukan sesuatu.
Tetapi sebaliknya ada juga orang Kristen, waktu mengalami sakit dia terlalu bersandar kepada obat-obatan dan pada kemampuan dari kemajuan kedokteran. Dan dia berpikir itulah yang bisa menyembuhkan, dan tidak melihat bahwa kuasa di dalam doa dan memohon kepada Tuhan bukan sesuatu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ketika Rasul Paulus menyatakan kepada Timotius yang sering sakit-sakitan, sekaligus juga dia memberikan nasihat agar Timotius menjaga kesehatan tubuhnya, sekaligus untuk minum obat. Dalam 1 Timotius pasal yang kelima 23, Paulus mengingatkan Timotius, janganlah minum air saja, tambahkanlah anggur sedikit berhubung dengan pencernaan yang terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dalam Kolose pasal 4 ayat 14 dikatakan ada tabib yang namanya Lukas yang menyertai dia dalam perjalanan pelayanannya. Paulus mengingatkan Timotius yang sering sakit dan lemah tubuhnya untuk minum anggur yang lebih higienis daripada air pada waktu itu, dan anggur ada unsur untuk memberikan sedikit kekuatan. Dan tentunya Alkitab mencatat buat Bapak dan Ibu dan Saudara yang percaya pada Tuhan Yesus, dalam Yakobus pasal keempat, Yakobus pasal kelima ayat 13 sampai 14 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua untuk berdoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Di dalam Alkitab ternyata ada aspek doa, aspek untuk berdoa, untuk minta kelepasan, kesembuhan, berdoa untuk minta hal-hal yang saudara butuhkan, berdoa untuk bekerja meminta Tuhan bekerja dalam situasi hidup saudara dan saya. Firman Tuhan memanggil kita untuk percaya dan berdoa akan hal-hal itu. Saat saudara dan saya sakit, mintalah Tuhan untuk memberi kesembuhan. Di dalam penjara, Paulus juga minta kepada Tuhan supaya dilepaskan. Bagaimana respon kita kepada kesulitan dan penderitaan dan sakit yang ada? Firman Tuhan dalam bagian ini mengajarkan kepada kita, kiranya kita selalu memiliki pengharapan, selalu memiliki hati yang positif. Tidak perlu merasa bersalah kalau engkau mau berdoa meminta sesuatu dalam situasi apapun kepada Tuhan dalam harapanmu. Agar Tuhan melepaskan, agar Tuhan memberikan kesembuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Kita pergi ke dokter, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan hati dan lutut kita berdoa, karena kita percaya di dalam doa itu Tuhan bekerja bagi kita. Meskipun Paulus bilang, aku yakin aku akan bebas dan aku akan berada bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Kita tahu keinginan ini tidak terjadi. Tetapi tidak terjadi itu tidak berarti Tuhan tidak bekerja, bukan. Tidak sembuh tidak berarti Tuhan tidak berkarya. Dan kita tidak boleh meminta kesembuhan. Dan Paulus tetap tinggal di dalam penjara. Dan meskipun dia tetap tinggal di dalam penderitaan, Paulus tetap bersukacita. Lebih jauh lagi, Paulus di dalam bagian ini berbicara bahwa penderitaan itu pun adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi pasal 1 ayat 29. Tidaklah salah jikalau saudara dan saya berusaha menghindar dari kesulitan. Tidaklah salah kita menjauh dari hal-hal yang mendatangkan mara bahaya. Bagian firman Tuhan ini memberikan buat saudara dalam Alkitab pengertian yang dalam dan indah bahwa kesulitan dan penderitaan tidak boleh kita anggap sebagai sebuah kesialan atau kemalangan, sebagai hal yang nista terjadi dalam hidup kita. Meskipun hal ini tidak bisa kita pahami sepenuhnya dengan akal manusia, firman Tuhan ini mengangkat aspek kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh anak-anak tua itu pun karena Allah mengaruniakannya kepada saudara dan saya. Karunia itu apa? Karunia itu berarti sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan
oleh Allah sebagai sesuatu yang luar biasa. Kita pahami bahwa keselamatan adalah karunia Allah. Kita pahami penebusan adalah anugerah Allah. Karena kita tidak bisa mendapatkan hal itu dengan seberapapun kerasnya usaha dan perbuatan kita. Tetapi di sini kita dibawa kepada pengertian yang lebih dalam lagi, yaitu bahwa penderitaan adalah pemberian anugerah Allah bagi saudara dan saya. Lewat penderitaan yang dialami anak-anak Tuhan, Tuhan bekerja dan berkarya. Lewat penderitaan itu anak-anak Tuhan mengalami kehidupan spiritual yang begitu nyata. Menyaksikan anugerah Allah yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup mereka. Membuka kesempatan bagi anak-anak Tuhan itu menyatakan kasih Kristus. Dan hidup mereka menjadi inspirasi yang selalu menguatkan dan menghibur orang-orang lain yang juga menderita. Dan Paulus mengatakan kepada kita bahwa dia dikarunikan untuk menderita karena Kristus. Pada waktu kita terus berada dalam situasi yang seperti itu, dapatkah kita bersuka cita? Bahkan kita bersyukur pada Tuhan akan karunia yang diberikan untuk saudara dan saya menderita bagi Tuhan. Kisah Rasul-Rasul pasal 5 ayat 17-42 mencatat rasul-rasul yang memberitakan Injil mengalami penderitaan secara fisik, ditangkap, dipukul, dipenjara. Lawan mereka bisa bersuka cita di tengah semua itu karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Puji Tuhan, ini adalah respon yang luar biasa, yang sangat indah terhadap hal penderitaan yang Tuhan beri kepada kita pribadi lepas pribadi pada waktu kita menghadapi hal itu. Paulus berkata, kematian itu dipandang bukan sebagai akhir, tetapi menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Pasal 1 ayat 23. Prinsip ini penting dan harus saudara dan saya pahami baik-baik. Akan tiba saatnya kita masing-masing akan menghadapi kematian. Ada orang yang menghadap kematian secara mendadak. Ada yang mungkin mengalami proses sakit yang panjang lebih dahulu. Ada orang yang tidak terduga meninggal karena banyak sebab. Kita tidak bisa menolak saat kematian tiba. Dan mungkin kita tidak siap dan tidak menyiapkan akan hal itu. Namun di dalam proses sakit yang panjang, mungkin kita akan terus bergumul dan memikirkan akan hal itu. Kiranya di tengah semua itu hati kita tidak akan pernah goyah. Sebab kita tahu kematian itu bukan suatu kemalangan. Walaupun kita tidak mengabaikan sakit dan deritanya, tapi pada waktu kita berkata, aku mau segera ketemu Tuhan. Itu bukan karena kita sudah tidak tahan akan sakitnya, tapi karena saudara dan saya ingin pergi kepada Kristus dan mendapatkan damai sejahtera di dalam Dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku dalam Tuhan Yesus, Paulus mengatakan kematian berarti aku pergi bersama Kristus. Itu jauh lebih baik bagiku. Bukan karena dia kecewa atau merasa penderitaan di penjara itu berat, tetapi karena dia tahu kematian itu hanyalah sementara. Dan dia akan bertemu dengan Tuhan selamanya. Itulah bedanya pada waktu kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi kesulitan, penderitaan maupun kematian. Dan Filipi pasal 1 ayat 22 Paulus berkata, tapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti aku harus bekerja memberi buah. Bapak, Ibu, saudara kasih, firman Tuhan berikan dorongan buat kita untuk saudara dan saya berharap, berdoa, meminta Tuhan melepaskan kita dari kesulitan dan penderitaan. Kita boleh berdoa di dalam sakit agar Tuhan menyembuhkan kita. Tetapi lebih penting untuk kita, saudaraku, pada waktu kita minta dilepaskan, kita minta disembuhkan, kita tidak boleh menjadikan kelepasan. Kita tidak boleh, kalau saudara disembuhkan, kalau saudara dan saya mendapatkan penyelesaian hidupnya, itu bukan sebagai tujuan akhir menjadi segala-galanya. Saudara kasih, tujuan akhir saudara bukan itu yang menjadi kebanggaan saudara, melainkan saudara melalui kesempatan yang Tuhan beri itu, apa yang harus engkau kerjakan dan engkau lakukan. Paulus berkata, jika aku diberi kesempatan untuk hidup lebih lama, itu berarti aku akan menjalaninya hidup ini
yang berbuah. Jika Tuhan panjangkan hidupku, itu berarti hidupku harus berbuah. Dengan kata lain, banyak orang mungkin mendesak Tuhan untuk mau disembuhkan. Jangan berhenti sampai kepada aspek itu. Untuk apa kita diminta disembuhkan? Untuk apa kita minta umur kita diperpanjang? Bukan hanya karena kita masih belum siap, kita masih punya anak yang masih kecil. Sekali lagi, bukan ini yang saudara dan saya harapkan. Aspek yang saya masih punya keluarga, saya masih punya kesempatan membesarkan anak-anak. Tetapi membesarkan mereka untuk apa? Untuk lebih mencintai, mengasihi Tuhan? Kalau saudara dan saya lebih mengasihi Tuhan, kalau saudara dan saya diberikan kesempatan hidup lebih panjang untuk lebih memuliakan Tuhan, itu berarti hidup saudara sedang memberi buah di dalam segala kehidupan saudara. Saya percaya Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dari saudara. Tuhan mendorong saudara karena karena Dia adalah Allah yang memelihara kita. Dialah yang menyembuhkan kita. Kita boleh berdoa, minta Tuhan memberikan itu kepada kita. Jika kita tetap tinggal di dalam keadaan kita, mungkin kita mengalami sakit, kesulitan, dan penderitaan. Sekali lagi, Paulus melihat sebagai namanya karunia yang diberikan oleh Allah. Kita tidak perlu kecewa kepada Tuhan. Kita tidak perlu malu memikirkan apa yang orang pikir, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita tidak boleh melihat itu sebagai kesialan atau kemalangan dalam diri saudara. Pada waktu kematian itu akhirnya tiba, saudara kasih, kematian kita tidak pernah menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena kematian bukan akhir dari hidup kita. Kematian justru menjadi momen di mana kita menuju kepada hal yang lebih indah, lebih baik karena kita pergi bersama-sama Tuhan kita. Dan saya percaya kalau saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup satu hari lagi lebih panjang, itu berarti Tuhan menginginkan kita memiliki hidup yang berbuah. Saudaraku, kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Kalau saudara dan saya melihat Paulus di dalam penjara boleh berespon dengan indah. Hatinya bersuka cita di tengah kesulitan, penderitaan, kematian yang mungkin saja akan dia alami, yang sudah ada di depan mata. Kita pun juga harus bisa bereaksi dengan hati yang bersuka cita. Dengan berlimpah-limpah bersuka cita, dengan ucapan syukur. Menghargai setiap berkat Tuhan. Karena setiap kita hidup tidak akan pernah lewat dari setiap tantangan dan kesulitan. Jangan biarkan hati kita menjadi iri terhadap keuntungan dan kelancaran orang lain. Jangan biarkan hati kita menjadi marah ketika kita mengalami ketidakbaikan atau kesulitan. Tapi justru kita belajar, saudara dan saya mengasihi penuh dengan damai sejahtera kepada Allah. Hati yang melimpah dengan ucapan syukur dan sukacita. Makin sungguh-sungguh berdoa, makin berharap pada Tuhan. Dan semakin engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, sehingga saudara suatu saat saudara akan menjadi seperti Yesus Kristus, hidup saudara orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya pembentukan Tuhan dalam watak dan karakter hidup saudara, itulah yang Allah rindukan. Dan Tuhan rindukan Allah waktu engkau hidup, itu untuk menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kalau kami ada dan kami mengalami kehidupan, biarlah hidup ini bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Karena kami percaya ada pengharapan di dalam Yesus. Ada pengharapan yang memberikan kepada kami kepastian di dalam Engkau. Meskipun kami tahu ada berbagai hal yang terjadi di depan kami atau yang sedang kami alami, Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah Allah dan jawaban kami. Hari ini kami berdoa Bapa, setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang saat ini mungkin mengalami persoalan dan masalah penderitaan, masalah dengan segala sesuatu yang dihadapinya, problem. Tuhan, Engkaulah jawaban atas itu mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Mau ketika mereka belum mendapatkan jalan keluar, biar mereka mengerti Tuhan mengaruniakan kasih karunia Tuhan atas mereka. Di saat ada sebuah penderitaan, Allah tetap bekerja
untuk kebaikan mereka. Karena kami yakin Roma 8:28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Hari ini kami berdoa juga yang sakit Tuhan Yesus. Engkaulah jawab atas kami. Kami memohon anugerah Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Jamah dalam nama Yesus. Yang mengalami putus asa kecewa. Hiburkan. Kuatkan mereka. Engkau sendiri telah memberikan contoh seorang Rasul Paulus yang menderita dengan berbagai hal yang dialami. Namun tetap ia teguh imannya kepada Tuhan. Dan dia berkata, hidup bagi Kristus itulah hal yang terbaik, yang terindah. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu bekerja atas setiap umat-Mu. Dalam satu nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita bersama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, pesan Tuhan kepada kita semua, dan ia berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dan saya diminta untuk mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus, kesetiaannya, pengorbanannya, supaya saudara lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi satu dengan lain. Mari saudaraku, saya ajak saudara untuk berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa, upah dosa maut mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma jadi manusia, bahkan mati diganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau pilih kami jadi anak-anak-Mu, menuntun kami, memberkati kami, membela kami, bahkan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan Tuhan yang kami terima. Terima kasih Bapa. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tetapi Tuhan mau saudara makan dan minum dengan cara yang benar. Masing-masing sekarang berdoa, lihat keadaan saudara, uji keadaan saudara, introspeksi, jangan simpan dosa, dan diakui di hadapan Tuhan supaya saudara diberkati Tuhan. Bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Ampunilah kami Tuhan. Kami sering salah dalam banyak hal. Tuhan ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di rumah-rumah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya. Anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus ini. Bersama-sama Bapak Ibu kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur terhadap persekutuan dan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap saudara semua mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ucapkan bahwa kebaikan Tuhan baik buat saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa di surga atas semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini adalah anugerah Tuhan. Kami berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan yang luar biasa melalui perjamuan kudus, yaitu memperingati seluruh kebaikan Tuhan yang kami terima. Biarlah semakin kami setia dan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini Bapak. Berbicaralah terus dalam hidup kami melalui pesan firman Tuhan, melalui apapun yang Tuhan telah berikan buat kami, supaya kami mendengar dan juga melakukannya dalam hidup ini Bapak. Terima kasih Bapak, dalam satu nama kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sehat untuk kita semua. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Engkau semua karena kasih dan setia-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman yang hidup di dalam hati kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai dia di dalam setiap pelayanan, dalam setiap kerja dan usahanya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Engkau mencintai bangsa kami. Kami berdoa bagi Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama dengan wakil serta para jajarannya. Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam setiap kepemimpinan mereka. Biarlah ada hikmat, pengertian daripada Tuhan turun atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami, menangani setiap permasalahan yang terjadi atas bangsa kami, terkhusus bagi kasus COVID-19 yang ada. Kami berdoa Tuhan, biarlah pertolongan berasal daripada Tuhan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya bahwa virus corona akan pergi, akan hilang dari bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi gembala sidang kami Tuhan, bagi Bapak Pendeta Insinyur Dr. Niko Myoto Raharjo. Kami berdoa biarlah Engkau boleh pakai dia di dalam pelayanan. Engkau boleh mengurapi hamba-Mu. Biarlah setiap visi misi Tuhan yang telah Engkau berikan kepadanya boleh terlaksana di muka bumi ini, boleh membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kau berkati dia bersama dengan keluarganya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi Gembala Rayon 1E. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Beni Gunawan di dalam pelayanannya, memenangkan setiap anak-anak muda, generasi Yeremia untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah hamba-Mu dalam setiap pelayanannya, dalam keluarganya, Engkau memberkati. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan,
bagi gereja GBI Sisin City dan Taman Anggrek. Kami percaya Engkau berkati gereja kami, Engkau berkati pemimpin kami, Bapak Pendeta Ferry Rojana bersama kedua wakilnya, Bapak Pendeta Handilim dan Bapak Pendeta Pri Agus. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-hambamu dalam setiap kepemimpinan mereka. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati setiap pekerjaannya, apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati kami semua dan Engkau terus mengurapi kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit, Engkau sendiri telah mengurapi mereka dan Engkau menyembuhkan dengan bilur-bilur kuasa-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap pergumulan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kekasih Yesus, arahkan hati dan pikiran saudara, angkat kedua belah tangan kita bersama-sama, kita terima berkat dari Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, pembelaan, bahkan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin.